Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Alvina Levia Lydia dengan NIM 23030200012 dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai proses pendanaan jangka panjang dan juga jangka pendek dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Evin Tobing, SEMM. Oke, yang pertama ini saya akan mulai dengan keuangan jangka pendek. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen keuangan jangka pendek sebelum kita masuk ke prosesnya, di mana manajemen keuangan jangka pendek ini adalah suatu aspek yang krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang berfokus pada pengelolaan arus kas dan juga model kerja dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalkan diibaratkan dengan kesehatan manusia, ini itu seperti dengan aliran darah dalam tubuh, di mana perusahaan itu harus memastikan semua fungsi berjalan dengan lancar dan juga efisien. Lalu ada 3 tujuan utama dari manajemen keuangan jangka pendek ini. Yang pertama ada memaksimalkan likuiditas atau menjaga agar perusahaan selalu memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran gaji, pembayaran utang dagang, dan juga pembayaran biaya operasional perusahaan lainnya. Lalu yang kedua ini ada untuk meminimalkan biaya, di mana hal ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan dana sehingga biaya pendanaan dan juga biaya operasional lainnya dapat ditekan seminimal mungkin. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana meningkatkan efisiensi penggunaan aset lancar seperti persediaan dan juga piutang sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Lalu di sini ada elemen utama dalam manajemen keuangan jangka pendek. Yang pertama itu ada anggaran kas, di mana anggaran kas ini merupakan proyeksi arus kas masuk dan juga arus kas keluar dalam jangka waktu tertentu, di mana hal ini digunakan untuk mengantisipasi kekurangan atau kelebihan kas dan merencanakan penggunaan dana. Lalu yang kedua ada manajemen piutang, di mana hal ini adalah mengelola piutang dagang agar dapat ditagih dengan cepat dan meminimalkan kerugian akibat piutang macet. Hal ini juga melibatkan penetapan kebijakan kredit, proses penagihan, dan juga pengelolaan portofolio hutang. Lalu yang ketiga ada manajemen persediaan, di mana hal ini mengatur jumlah persediaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Lalu hal ini juga melibatkan penggunaan metode peramalan permintaan, sistem pengendalian persediaan, dan juga analisis ABC. Lalu yang keempat ada manajemen utang dagang, di mana hal ini itu mengelola utang dagang dengan baik agar dapat memanfaatkan diskon pembayaran dan juga menghindari denda keterlambatan. Dan hal ini juga melibatkan negosiasi dengan pemasok dan pemantauan jatuh tempo pembayaran. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada manajemen investasi jangka pendek. Hal ini memanfaatkan kelebihan kas untuk memperoleh keuntungan melalui investasi jangka pendek seperti deposito atau surat berharga. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam manajemen keuangan jangka pendek itu sendiri. Ada 3, yang pertama ada fluktuasi arus kas, di mana arus kas perusahaan seringkali tidak stabil dan sulit diprediksi, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di industri yang bersifat musiman. Lalu yang kedua ada inflasi atau kenaikan harga secara umum dapat mengurangi nilai uang dan meningkatkan biaya produksi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu persaingan, di mana persaingan yang ketat dapat memaksa perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih baik kepada pelanggan, sehingga dapat meningkatkan resiko piutang macet. Lalu selanjutnya ada strategi untuk mengoptimalkan manajemen keuangan jangka pendek, yaitu yang pertama ada analisis resiko keuangan. Lalu selanjutnya ada strategi untuk mengoptimalkan manajemen keuangan jangka pendek. Ada 4 strategi. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Menggunakan rasio keuangan seperti current ratio, quick ratio, dan day sales outstanding untuk menilai likuiditas atau efisiensi perusahaan. Lalu yang kedua ada sistem informasi keuangan, yaitu menggunakan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data keuangan. Lalu yang ketiga ada manajemen resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mengancam kelangsungan bisnis seperti risiko kredit, risiko pasar, dan juga risiko operasional. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada kerjasama dengan bank, yaitu membangun hubungan yang baik dengan bank untuk mendapatkan fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kesimpulan yang kita dapat dari manajemen keuangan jangka pendek ini adalah suatu kunci keberhasilan perusahaan, di mana dengan mengelola arus kas dan juga model kerja secara efektif, perusahaan dapat menjaga kelangsungan bisnis, meningkatkan profitabilitas, dan juga menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.
Lalu selanjutnya yang akan saya bahas adalah manajemen keuangan jangka panjang. Nah, manajemen keuangan jangka panjang ini adalah proses perencanaan penganggaran dan pengendalian keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berbeda dengan manajemen keuangan jangka pendek yang lebih fokus pada arus kas harian, manajemen keuangan jangka panjang ini berorientasi pada keputusan investasi yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti 5 tahun atau lebih. Lalu ada tujuan utama dengan manajemen keuangan jangka panjang itu sendiri. Yang pertama ada pertumbuhan, di mana memastikan perusahaan tumbuh secara berkelanjutan melalui investasi dalam proyek-proyek baru, pengembangan produk atau ekspansi pasar. Lalu yang kedua ada profitabilitas, di mana meningkatkan profitabilitas jangka panjang melalui optimalisasi penggunaan aset dan juga efisiensi operasional. Lalu yang ketiga ada stabilitas, membangun struktur keuangan yang kuat dan stabil untuk menghadapi berbagai resiko bisnis. Dan yang terakhir atau nilai perusahaan, ini yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui peningkatan laba dan juga pertumbuhan aset. Sama dengan manajemen keuangan jangka pendek tadi, ada elemen utamanya juga, di mana elemen utama dalam manajemen keuangan jangka panjang ini ada 5. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yaitu menetapkan visi, misi, dan juga tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu yang kedua ada anggaran modal, yaitu menyusun perencanaan pendanaan untuk proyek-proyek investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga ada analisis investasi, yaitu menganalisis kelayakan proyek investasi berdasarkan berbagai faktor seperti nilai sekarang bersih atau net present value atau internal rate of return atau IRR dan juga payback period. Lalu yang keempat ada struktur modal, yaitu menentukan komposisi optimal antara modal sendiri atau ekuitas dan utang atau debt untuk membiayai aset perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada manajemen resiko, yaitu mengidentifikasi dan juga mengelola resiko-resiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan jangka panjang, seperti resiko pasar, resiko operasional, dan juga resiko keuangan. Lalu untuk keputusan keuangan jangka panjang sendiri itu ada hal pentingnya. Yang pertama ada investasi atau keputusan untuk menginvestasikan dana dalam aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, atau peralatan. Lalu yang kedua ada pendanaan atau keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi, apakah melalui modal sendiri atau utang. Lalu yang ketiga ada dividen atau keputusan mengenai pembagian laba kepada para pemegang saham. Dan yang terakhir adalah akuisisi dan diversifikasi, yaitu keputusan untuk mengakuisisi perusahaan lain atau melakukan diversifikasi bisnis. Lalu dalam manajemen keuangan jangka panjang ini memiliki tantangan, ya, ada 3 tantangan. Yang pertama adalah ketidakpastian. Masa depan bisnis penuh dengan ketidakpastian sehingga sulit untuk memprediksi dengan akurat hasil dari keputusan investasi. Lalu yang kedua ada lingkungan bisnis yang dinamis, di mana perubahan teknologi, peraturan pemerintah, dan juga kondisi ekonomi ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada konflik kepentingan. Terkadang terjadi konflik kepentingan juga antara manajemen dan juga para pemegang saham terkait keputusan investasi. Lalu ada strategi untuk mengoptimalkan manajemen keuangan jangka panjang. Yang pertama ada analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan juga threats untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman perusahaan. Lalu yang kedua ada perencanaan skenario, yaitu menyusun berbagai skenario untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Lalu ada evaluasi kinerja secara berkala, di mana hal ini mengevaluasi kinerja proyek investasi dan juga menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen atau menggunakan sistem informasi manajemen yang canggih untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi kesimpulan dari manajemen keuangan jangka panjang ini adalah fondasi yang kuat untuk keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan, di mana perencanaan yang matang dan juga pengambilan keputusan yang tepat dapat mencapai tujuan dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Lalu ada tambahan dari saya untuk manajemen keuangan jangka panjang ini. Yang pertama ada konsep nilai waktu uang, di mana konsep ini sangat penting dalam analisis investasi jangka panjang karena uang yang diterima di masa depan nilainya berbeda dengan uang yang diterima saat ini. Lalu yang kedua ada analisis sensitivitas. Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa sensitif hasil proyek investasi terhadap perubahan variabel-variabel kunci seperti tingkat suku bunga atau harga bahan baku. Nah, kalau misalkan sudah memahami konsep ini, kita akan bisa untuk membuat keputusan jangka panjang yang lebih baik untuk perusahaan.
Oke, kita masuk ke intinya yaitu proses pendanaannya. Yang pertama yang akan saya bahas ini adalah proses pendanaan jangka pendek, di mana proses pendanaan jangka pendek ini adalah salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Karena hal ini melibatkan perencanaan, penganggaran, dan juga pengadaan dana yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Nah, tujuan pendanaan jangka pendek ini yang pertama adalah membiayai modal kerja, yang kedua menghindari kekurangan kas dan juga memanfaatkan peluang investasi. Lalu untuk prosesnya ada perencanaan yang terdiri dari analisis kebutuhan dan juga evaluasi sumber dana. Lalu yang kedua ada penganggaran yang terdiri dari penyusunan anggaran kas dan juga penentuan batas maksimum uang. Lalu yang ketiga ada pengadaan dana yang terdiri dari negosiasi dengan kreditor dan juga penandatanganan perjanjian. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pilihan pendanaan jangka pendek. Yang pertama ada biaya, di mana tingkat bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya itu harus dipertimbangkan. Yang kedua juga ada resikonya dalam hal kesulitan melunasi hutangnya. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu kemudahan atau melunasi pinjamannya. Yang keempat ada jangka waktu, apakah hal tersebut sesuai dengan kebutuhan pendanaan. Dan yang terakhir ada kondisi pasar, di mana tingkat suku bunga dan juga kondisi ekonomi secara umum itu kita harus ketahui. Lalu untuk manajemen pendanaan jangka pendek ini akan efektif apabila kita melakukan 3 hal, yaitu monitoring, evaluasi, dan juga penyesuaian. Nah, pentingnya manajemen pendanaan jangka pendek yang baik ini akan membantu perusahaan mempertahankan likuiditas, memaksimalkan keuntungan, dan juga mengurangi resiko keuangan. Dengan demikian, perusahaan akan beroperasi secara efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses pendanaan jangka panjang dalam manajemen keuangan, di mana hal ini merupakan proses pengadaan dana yang akan digunakan untuk membiayai aset tetap perusahaan seperti dana, bangunan, seperti tanah, bangunan, mesin, dan juga peralatan. Dana ini biasanya memiliki jangka waktu yang pengembaliannya lebih dari 5 tahun. Nah, tujuan dari pendanaan jangka panjang ini ada 3. Yang pertama adalah membiayai investasi, yang kedua memperkuat struktur modal, dan yang terakhir adalah memanfaatkan peluang investasi. Lalu untuk proses pendanaan jangka panjang sendiri ada perencanaan yang pertama, di mana hal ini terdiri dari analisis kebutuhan, evaluasi proyek juga. Lalu yang kedua ada penganggaran. Hal ini terdiri dari penyusunan anggaran modal dan juga penentuan struktur modal. Lalu yang ketiga ada pengadaan dana, yaitu penawaran umum saham dan juga negosiasi dengan kreditor. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pilihan pendanaan jangka panjang, yaitu biaya, terdiri dari tingkat bunga, biaya emisi saham, dan biaya transaksi yang lainnya. Lalu ada risiko juga, seperti apa risiko yang terkait dengan setiap sumber dana. Lalu ada fleksibilitas, yaitu kemudahan dalam memperoleh dan juga melunasi dana. Yang keempat ada kontrol, pengaruh terhadap kepemilikan dan juga pengendalian perusahaan. Lalu yang terakhir ada kondisi pasar, seperti tingkat suku bunga, kondisi ekonomi, dan juga selera para investor. Nah, ada juga 4 cara untuk menjadikan pendanaan jangka panjang ini efektif. Yang pertama itu ada analisis kelayakan, yaitu melakukan analisis kelayakan yang komprehensif terhadap setiap proyek investasi. Yang kedua ada diversifikasi sumber dana, yaitu tidak terlalu bergantung pada satu sumber dana saja. Lalu yang ketiga ada manajemen utang, yaitu mengelola utang secara hati-hati untuk menghindari resiko keuangan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja investasi secara berkala. Nah, pentingnya manajemen pendanaan jangka panjang yang baik ini akan membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya, meningkatkan nilai perusahaan, dan juga memastikan keberlangsungan bisnis. Ada tambahan dari saya dari pembahasan yang ini, yang ada 2. Yang pertama analisis sensitivitas juga, sama seperti analisis keuangan jangka pendek yang tadi, tapi yang ini berbeda, yaitu menganalisis bagaimana perubahan variabel-variabel kunci, misalnya tingkat suku bunga dan juga harga bahan baku dapat mempengaruhi hasil proyek investasi. Dan yang kedua, ada weighted average cost of capital atau WACC, merupakan biaya rata-rata tertimbang dari semua sumber dana yang digunakan oleh perusahaan. Dengan memahami konsep di atas, kita diharapkan dapat membuat keputusan pendanaan yang lebih baik untuk perusahaan. Yang pertama ini saya akan membahas mengenai sumber pendanaan jangka pendek.
yang saya akan lebih fokus ke credit bank dan juga commercial paper. Nah, pendanaan jangka pendek ini sangat krusial bagi kelangsungan operasional sehari-hari dalam sebuah perusahaan. Dua sumber utama yang sering digunakan adalah credit bank dan juga commercial paper. Oke, jadi kita bakalan bahas kedua instrumen ini secara lebih mendalam ya. Yang pertama ada credit bank. Credit bank merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank terhadap perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Jenis kredit bank ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Nah, kelebihan dari kredit bank ini yang pertama ada fleksibilitas di mana syarat dan ketentuan kredit dapat dinegosiasikan dengan bank. Lalu yang kedua ada ketersediaan di mana bank umumnya menyediakan berbagai jenis produk kredit dengan jangka waktu yang bervariasi. Lalu yang terakhir ada relasi di mana hubungan baik dengan bank dapat memberikan akses ke fasilitas perbankan lainnya. Lalu ada kekurangan dari kredit bank. Yang pertama ada biaya di mana bunga yang dikenakan oleh bank biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen pendanaan lainnya. Lalu yang kedua ada agunan di mana seringkali diperlukan agunan untuk mendapatkan kredit bank. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada prosedur di mana proses pengajuan dan juga persetujuan kredit bank ini biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama. Oke, ada commercial paper yang kedua, di mana commercial paper ini adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan langsung oleh perusahaan kepada investor institusi atau individu. Nah, instrumen ini tidak memerlukan perantara seperti bank. Nah, jadi ada kelebihannya dari commercial paper ini. Yang pertama biaya, di mana biaya penerbitan commercial paper ini umumnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya bunga kredit bank. Lalu ada fleksibilitas, di mana jangka waktu commercial paper relatif singkat, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan jumlah dan juga jangka waktu pendanaannya. Lalu yang ketiga ada reputasi, di mana kemampuan perusahaan menerbitkan commercial paper mencerminkan reputasi dan juga kredibilitas yang baik di pasar keuangan. Nah, ada kekurangannya juga dari commercial paper ini. Yang pertama adalah keterbatasan penerbit, di mana hanya perusahaan besar dan bonafide yang memiliki akses ke pasar commercial paper. Lalu yang kedua ada rasio likuiditas, di mana jika terjadi krisis likuiditas, perusahaan mungkin kesulitan menjual commercial papernya. Lalu ada biaya transaksi, di mana terdapat biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan dan juga penjualan commercial paper. Nah, perbandingan dari kredit bank dan juga commercial paper ini ada pada penerbitnya. Kalau kredit bank oleh bank dan commercial paper oleh perusahaan, lalu jangka waktunya kalau kredit bank itu bervariasi, umumnya lebih fleksibel. Tapi kalau misalkan commercial paper ini, dia biasanya singkat, 1-270 hari. Lalu untuk kredit bank ini, agunannya itu seringkali diperlukan, tapi kalau misalkan commercial paper itu tidak selalu diperlukan. Nah, untuk biayanya, kalau misalkan kredit bank ini ada bunga banknya, kalau misalkan commercial paper ini adalah biaya emisi dan juga bunga. Lalu untuk pasarnya, kredit bank ini lebih luas, sedangkan commercial paper adalah terbatas pada investor institusi dan juga individu. Nah, kapan sih perusahaan menggunakan kredit bank atau commercial paper? Nah, kalian harus menggunakan kredit bank kalau misalkan perusahaan itu membutuhkan fleksibilitas dalam jangka waktu dan juga jumlah pinjamannya. Lalu yang kedua adalah perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan bank, dan yang ketiga perusahaan belum memiliki reputasi yang cukup untuk menerbitkan commercial paper. Lalu kalian harus menggunakan commercial paper jika perusahaan kalian membutuhkan dana dalam jumlah besar dan juga jangka waktunya relatif singkat. Lalu perusahaan juga memiliki reputasi yang baik dan akses ke pasar modal, dan yang terakhir adalah perusahaan ingin menghemat biaya pendanaan. Nah, kesimpulannya pilihan antara kredit bank dan juga commercial paper ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran perusahaan, profil risiko, dan juga kebutuhan dana. Perusahaan juga perlu melakukan analisis yang cermat untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek yang paling sesuai. Oke, yang terakhir ada sumber pendanaan jangka panjang. Hal ini merupakan sumber dana yang penting bagi perusahaan, bahkan bisa dibilang sangat penting ya, karena dana ini digunakan untuk membiayai investasi besar seperti pembelian aset tetap, pengembangan produk baru, atau ekspansi bisnis. Nah, sumber dana jangka panjang ini umumnya memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun, dan terdapat 3 sumber pendanaan jangka pendek yang paling umum dalam perusahaan. Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, dan yang ketiga ada pinjaman bank.
Yang pertama yang akan saya bahas adalah saham, di mana saham merupakan bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Dengan menerbitkan saham, berarti perusahaan menjual sebagian kepemilikannya kepada investor. Nah, keuntungannya itu tidak ada kewajiban pembayaran tetap setiap seperti bunga, lalu ada meningkatkan modal sendiri perusahaan, lalu yang ketiga ada dapat meningkatkan reputasi perusahaan di pasar modal. Lalu ada kerugiannya, yang pertama adalah pengendalian perusahaan dapat terdilusi jika terlalu banyak saham yang diterbitkan. Lalu yang kedua juga harga saham dapat fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada obligasi, di mana obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor, di mana perusahaan yang menerbitkan obligasi berjanji akan membayar kembali pokok utang beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungannya itu ada biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dan yang kedua ada struktur pembayaran yang jelas. Lalu ada juga kerugiannya, yang pertama ada kewajiban pembayaran bunga secara periodik, dan yang kedua ada tingkat bunga yang tinggi dapat membebani keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada pinjaman bank, di mana pinjaman bank jangka panjang ini merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk membiayai investasi jangka panjang. Keuntungannya yang pertama ada fleksibilitas dalam jangka waktu dan juga jumlah pinjamannya. Lalu yang kedua itu memungkinkan mendapatkan fasilitas perbankan lainnya. Lalu ada kerugiannya juga, yang pertama biasanya memerlukan agunan, dan yang kedua juga kekurangannya tingkat bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Ada beberapa perbandingan sumber pendanaan jangka panjang. Oke. Yang pertama itu dari sifatnya, kalau sifatnya saham itu kepemilikan, kalau obligasi itu utang, pinjaman bank juga utang. Lalu untuk keuntungannya, kalau saham itu tidak ada kewajiban pembayaran tetap, meningkatkan modal sendiri. Lalu untuk obligasi itu keuntungannya biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, lalu struktur pembayaran jelas. Lalu untuk pinjaman bank, keuntungannya itu fleksibel dan mendapatkan fasilitas perbankan yang lainnya. Lalu untuk kerugian sahamnya itu pengendalian terdilusi dan juga harga sahamnya fluktuatif. Lalu untuk obligasi itu adanya kewajiban pembayaran bunga, tingkat kerugian bunga tinggi. Lalu untuk pinjaman bank itu membutuhkan agunan dan juga tingkat bunganya relatif tinggi. Lalu untuk resikonya kalau untuk saham itu risiko bagi pemegang saham, kalau misalkan untuk obligasi itu risiko bagi kreditor, dan untuk pinjaman bank itu risiko bagi perusahaan. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi pilihan sumber pendanaan. Ada 5. Yang pertama itu adalah besar kecilnya dana yang dibutuhkan. Untuk proyek besar itu seringkali diperlukan kombinasi dari beberapa sumber pendanaan. Lalu yang kedua ada jangka waktu pengembalian investasi, di mana proyek dengan jangka waktu pengembalian yang panjang ini biasanya lebih cocok dibiayai dengan utang jangka panjang. Lalu yang ketiga ada kondisi pasar modal, di mana kondisi pasar modal yang baik dapat memudahkan perusahaan untuk menerbitkan saham atau obligasi. Yang keempat ada profil risiko perusahaan, di mana perusahaan dengan profil risiko yang lebih tinggi mungkin kesulitan untuk mendapatkan pinjaman bank dengan suku bunga yang kompetitif. Lalu yang terakhir atau yang kelima, ada kebijakan manajemen, di mana manajemen perusahaan memiliki pertimbangan sendiri dalam memilih sumber pendanaan. Baik, kesimpulan dari materi sumber pendanaan jangka panjang ini adalah keputusan strategis yang sangat penting bagi perusahaan, di mana setiap sumber pendanaan memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis yang cermat sebelum mengambil keputusan. Nah, ada informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sumber pendanaan. Yang pertama adalah biaya, di mana kita harus membandingkan biaya-biaya dari masing-masing sumber pendanaan, seperti bunganya, biaya emisinya, dan juga biaya transaksi yang lainnya. Lalu yang kedua juga ada resiko, kita harus mengevaluasi risiko yang terkait dengan setiap sumber pendanaan, seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan juga risiko pasar. Dan yang ketiga ada fleksibilitas, di mana kita harus mempertimbangkan fleksibilitas dalam hal jangka waktunya, jumlah dananya, dan juga syarat-syarat lainnya. Lalu yang terakhir adalah pengaruh terhadap struktur modalnya, di mana kita harus menganalisis bagaimana setiap sumber pendanaan akan mempengaruhi struktur modal ke perusahaan. Baik, itu dia materi dari proses pendanaan jangka panjang dan juga jangka pendek yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.